Kembali lagi dengan saya Mandir Kior Channel dalam cerita cinta berikut ini. Sebelum kita lanjut pada cerita cinta berikut ini, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Cerita cinta kita kali ini adalah jodoh lain. Biarkan saja Tuhan bicara tentang kamu berjodoh dengan siapa. Perbaiki dirimu agar jodoh segera bertamu. Aku berlari kecil memasuki selasar salah satu deretan ruko dengan penampakan kaca bening bagian depan. Tepat di sebelah kiri pintu masuk terpampang dua buah manekin sepasang pengantin dengan busana muslim modern. Kutarik handle pintu kaca pelan, sembari kuuluk salam. Sepi. Kemana pemilik tempat ini? Aku mengedarkan pandanganku ke penjuru ruang. Tak ada seorang pun. Kuulangi salam kedua kalinya. Kemana Farah? Apa dia belum sampai? Batinku bertanya. Aku terkejut ketika ku dengar seorang menjawab salamku, tepat ketika fokusku sedang serius mencari-cari Farah. Waalaikumsalam, maaf, saya tadi baru salat, sapa seseorang dari arah belakangku. Kubalikkan tubuhku, tatapku menyelusuri sosok bergamis Nafi. Awalnya sekilas, namun kemudian tertegun dibuatnya. Dia mengingatkanku pada seseorang. Kenalkan, nama saya Jihan. Selamat datang di butik Samara. Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyaku. Kutatap wanita itu lebih lama. Astagfirullahalazim. Maaf, kuusap wajahku. Wanita itu menundukkan wajahnya. Mungkin merasa tidak enak ditatap sedemikian rupa oleh pria yang bukan mahramnya. Maaf, Anda calon suaminya Farah. Pandangannya menatap ke arah luar, menembus dinding kaca, seolah mencari-cari seseorang. Apakah Farah nggak jadi datang? Lanjutnya, oh, iya, jadi Farah belum kesini. Aku balik bertanya. Farah bilang bakal datang telat, kulihat kecanggungan di rautnya. Dahiku berkerut, ya Allah, kenapa nggak kasih kabar, Farah, gumamku. Jujur, aku tak mampu singkirkan risau. Bukan karena Farah, tepatnya sudut hatiku resah begitu bertemu dengan wanita ini. Entahlah, pasalnya, sosok di hadapanku ini mengingatkanku pada seseorang. Selintas di benakku sekelebat yang begitu kupuja, serasa ada yang tersayat kembali. Hatiku, pukul 22, aku masih kusyuk bercumbu dengan kekasih setiaku. Ya, laptop dan kertas-kertas kerja ini adalah kekasih yang selalu setia menemani membunuh sepi. Kurai figura putih yang terpampang di atas meja kerja. Sosok wanita berkerudung jingga dengan senyum manis, serasa menatapku. Azizah, kuusap wajah dalam bingkai itu. Aku merindukanmu, sayang, bisikku pelan. Ya, Allah, ampuni hamba masih belum bisa melupakannya. Aku menghela nafas, otakku bisa kupaksa singkirkan rindu itu, namun hati mana bisa bohong. Pernikahanku tinggal 3 minggu lagi. Namun hari ini aku benar-benar tidak bisa konsentrasi untuk mengurus segala persiapannya. Bagaimana bisa berpura-pura tenang, jika tiba-tiba mendapatkan teror berupa pesan singkat dari aplikasi WA di Androidku dari nomor tak dikenal. Kasihan sekali jika seorang pria sama sekali tak mengerti masa lalu wanita yang akan dinikahinya. Semakin sering kuulangi membacanya, hatiku menjadi gelisah. Apa ada yang disembunyikan calon istriku? Astagfirullahalazim, ya Allah. Ampuni hamba, bahkan kini aku suuzon dengan Farah. Tidak semestinya aku terpengaruh hasutan orang lain. Aku tak tahu siapakah pengirim pesan ini, namun aku tega menuduh Farah. Apa yang kupikirkan? Orang tua kami saling mengenal dengan baik. Bukankah itu cukup untuk membungkam segala keraguanku? Kulirik jam di nakas, pukul 2, aku segera bangkit dari ranjang, menuju toilet, mengambil wudhu. Menghadap padanya di sepertiga malam akan membuat hatiku lebih tenang. Menghapus pikiran-pikiran negatif yang seharian tadi menggangguku. Mentari bersinar lembut, memamerkan pendarnya yang keemasan. Hangatnya menjalar menularkan energi positif di pagi hari. Di antara celah jendela, sinar itu menyapa pagi yang cerah. Kita pernah jadi kekasih, yang sayang sedang setengah mati. Mengapa harus dia yang jadi sepupu pendamping? Tapi sing pikir sadiki, kita nih setengah mati. Jaga cinta yang kali ini. Umi bertanya, "Apa kamu sudah mengurus surat-surat ke Pak RW? Plus, belum? Umi, belum ada waktu luang," kata Sa.
Mi berkata, pernikahan ini lebih penting dari pekerjaan lo, sempetin waktu. Umi takut pernikahannya akan batal ya, lanjutnya lirih. Astagfirullah, Umi, kenapa bilang gitu? Aku tersentak dengan kata-kata Umi barusan. Helaan nafas berat Umi terdengar menamparkan hatiku, kegelisahan terpancar dari wajah senjanya. Ya, Umi memang khawatir dengan keadaanku yang masih saja larut dalam kesedihan. Menangisi kepergian mendiang istriku. Padahal menurutku masih wajar, Azizah baru meninggal dunia setahun yang lalu. Jujur saja, alasan kuat pernikahan ini demi melihat kebahagiaan Umi dan persahabatan antara Umi dengan orang tua Farah. Lagi-lagi layar gawaiku berkedip-kedip, tertera panggilan masuk dari nomor yang sama. Nomor tak kukenal yang beberapa hari terakhir mampu mengusik ketenangan hatiku melalui WA yang dikirimkannya. Sedikit ragu, akhirnya kuputuskan menekan tombol hijau. Halo, ini siapa? Seruku, tentu saja setelah basa-basi mengucapkan salam, karena di seberang sana sama sekali tak ada suara. Sepertinya si penelepon ini sengaja main-main denganku. Gue mau ketemu. Akhirnya suara berat terdengar. Maaf, Anda siapa? Saya nggak ada waktu untuk melayani orang yang nggak saya kenal, ujarku dingin. Lo akan nyesel, jika mengabaikan ini. Gue nggak main-main, temui gue di 60 Cafe, sore ini pukul 17, klik. Gila, dia memutuskan pembicaraan secara sepihak. Benar-benar tidak tahu sopan santun, aku mendengus pelan. Jangan harap aku akan datang. Efek pesan WA yang telah dikirimkannya padaku, ditambah komunikasi singkat kami tadi pagi sukses mengganggu konsentrasiku. Walau begitu, aku tetap harus profesional, jangan karena gara-gara masalah nggak jelas ini menjadikan semua berantakan, padahal pekerjaan hari ini menyita waktuku, bahkan aku menjadi tidak nafsu lagi dengan makan siang. Egoku mengatakan aku tak perlu peduli dengan penelepon itu, tapi hatiku berkata lain. Aku sungguh penasaran. Disinilah aku, menemui ajakan orang tak dikenal itu, maafkan aku, Farah. Sudah main belakang. Pemuda di hadapanku ini kutaksir umurnya sekitar 10 tahunan di bawahku. Oke, artinya seumuran dengan Farah. Saya merasa tak pernah mengenalmu, katakan apa mau Anda. Aku memasang wajah dingin. Hahaha, sabar. Ayuklah santai, kenalan dulu. Gue, Marcel, tawanya seperti mengejek, karena berhasil membuatku penasaran. Aku masih berusaha bersikap tenang. Saya tak punya waktu banyak, ucapku tanpa ekspresi. Kalau Anda mengulur waktu, saya akan pergi. Mungkin kesalahan saya, berada di tempat ini. Aku beranjak dari kursiku. Hei, cemon please, sergahnya. Aku menatapnya kesal. Tinggalkan Farah. Kalian gak mungkin menikah. Ujarnya tiba-tiba, mukanya menatapku serius. Aku terhenyak, kutatap tajam sosok berambut ikal di depanku ini. Masih berusaha tenang, walau dadaku mulai bergemuruh. Kendalikan dirimu Reza Muhammad, sepertinya kamu berhadapan dengan anak ingusan yang labil. Farah, mantan pacar gue, ucapnya lagi. Aku terkejut. Pacar, Farah pacaran. Jangan kaget. Dulu penampilannya tak seperti itu. Dia tersenyum sinis. Aku masih berusaha mengendalikan diri, mencoba bersikap tenang. Pernah jadi kekasih yang sayang setengah mati. Bermengapa bukan Ale yang jadi mama kecil. Sekarang semua sudah berlalu. Kita yang dulu nomor 1 sekarang sudah jadi sepung tamu. Menebak-nebak, apakah Marcel ini tidak terima Farah memutuskannya? Apa, pacaran, putus? Baiklah, aku pahami, usia Farah 9 tahun lebih muda dariku. Bisa jadi Farah yang dulu tumbuh sebagaimana gadis kebanyakan dengan gaya hidup masa kini. Plus, katakan saja ini sebagai hadiah yang dianugerahkan Allah setelah usaha hijrahnya, kemudian kami dipertemukan melalui ta'aruf yang sudah diatur orang tua kami. Aku tak mengenal apa itu pacaran, aku dan Azizah pun bertemu tanpa sengaja, saling jatuh cinta, kemudian menikah. Menurutku, setiap orang mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, begitu juga Farah. Lalu apa masalahnya? Lo, yakin akan menikahinya? Pertanyaan kesekian yang tak ingin ku jawab. Pemuda itu menatapku penuh selidik, mencoba mencari kejujuran dari bahasa tubuhku. Dia masih menunggu jawabanku. Pria bermartabat tak akan pernah main-main soal pernikahan.
Aku menatap romannya yang terlihat bingung. Semua orang punya masa lalu, termasuk Farah. Saran saya, kamu masih muda. Lanjutkan cita-citamu dan hidupmu, walau tanpa Farah. Semoga nasihat panjangku ini didengar. Jadi, seperti dugaan gue, pasti Farah nggak cerita seperti apa hubungan kami. This is not fair. Aku mengernyitkan dahiku. Sabar Reza. Aku mencoba mencerna ucapannya. Ya Allah, jangan sampai aku terhasut. Ini tidak benar. Menemui orang tak dikenal, kemudian membicarakan tentang calon istrimu secara diam-diam. Itu zolim. Dalam perjalanan, aku merutuki kebodohanku. Aku pria dewasa, bahkan kini kenapa aku menuruti bisikan hati yang labil. Ya Allah. Dret, gawaiku bergetar, satu pesan masuk. Aku nggak bohong, kami pernah nge-seks. Aku sangat gugup, tubuhku gemetar, refleks kakiku menginjak rem, hingga menimbulkan bunyi decit memekakkan telinga. Cit, bemper mobilku nyaris menyodok mobil di depanku saat lampu merah. Beberapa orang menatapku horor. Waktu terus bergulir. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan di kafe itu. Aku tak bisa berpura-pura tak terjadi apa-apa. Semua pengakuannya sungguh menggangguku. Ini harus diselesaikan sebelum melangkah lebih jauh, pernikahan. Aku harus bertemu Farah untuk menanyakan langsung padanya. Farah, ada yang harus Mas bicarakan. Kukuatkan hati memulai percakapan sensitif ini. Ya, Mas. Farah, tutur katanya selalu lembut. Tak mungkin gadis Mas. Lagi, panggilan lembut gadis itu membuat kakiku serasa kembali menginjak bumi. Ini tentang Marcel, kuamati rautnya dengan seksama. Apa? Kegugupan seketika menanungi wajahnya. Ya, nama Marcel, sepertinya memberikan efek yang sangat dahsyat. Kini wajahnya memucat, terbesit rasa kasihan. Apakah Farah pantas diperlakukan seperti ini? Kenapa Farah? Mas Reza, ketemu, tanyanya khawatir. Dia beberapa kali menghubungiku. Apa katanya? Kali ini wajahnya menegang. Mas tahu semua orang memiliki masa lalu, yang tidak semuanya menyenangkan. Mas bukan orang suci. Jujurlah, kita sudah berniat menikah, tak akan berpengaruh hanya karena kamu punya mantan, ujarku panjang. Bahu gadis itu merosot seketika, seolah hilang harapan. Mas, Farah, Hiks. Ya Allah, Farah menangis terseduh-seduh. Di hadapanku, oh apa yang aku harus lakukan? Aku membiarkannya tapi bukannya diam, justru isakannya semakin menjadi. Apakah ini artinya, omongan Marcel, benar? Oh, ya Allah. Astagfirullah. Kumohon jangan terjadi. Sekelebat bayang kesedihan Umi menggelayut di kepalaku. Hatiku gelisah, sudah 3 hari ini Farah mengabaikan pesan-pesanku yang kukirimkan via WA. Pesan-pesan itu dibaca, namun tak satu pun dibalas. Puluhan panggilanku via ponsel diabaikannya. Layar benda persegi itu menyala sebentar, kemudian terpejam kembali. Pada layar depan tertera, Farah. Aku tersenyum, lega, akhirnya. Aku menjawab salam yang diucapkan di seberang sana, suara itu begitu lemah. Apa Farah sedang sakit? Senyumku memudar seketika. Bagai tersapu badai tornado, hatiku terhuyung diobrak-abrik dahsyatnya angin yang mematikan itu. Sekejap lalu rasa sukma membuncah berganti pilu membiru. Kubaca lagi dan lagi pesan singkat itu. Berharap rangkaian huruf-huruf itu berubah kalimatnya. Aku tak bias menerka-nerka seperti ini, kuputuskan meneleponnya. Setelah berkali-kali panggilanku diabaikan, akhirnya direspon juga. Farah, aku berharap kami bisa bicara. Kini, suara lembut itu telah sirna, berganti isakan dan isakan, lagi dan lagi. Farah, Mas mau ketemu, ujarku hati-hati. Saat ini aku pun sedang berupaya meyakinkan diriku, bahwa semua akan baik-baik saja. Gak, Mas, suara serak bercampur isakan terdengar samar di seberang sana. Entahlah, aku sangat tidak tega mendengarnya. Mas, bantu Farah menyampaikan pada orang tua kita. Kalau pernikahannya batal, tangisnya kembali pecah. Apa? Aku terkejut bukan main. Mas, Marcel benar. Farah nggak pantas buat Mas. Ucapan itu terbata di antara isakan. Farah, jerit suara di seberang sana. Sedikit berteriak. Oh, Allah, jangan katakan itu suara Umi Isna. Ya, aku mendengarnya jelas. Kemudian sunyi. 2 minggu lalu, setelah pertemuan dua keluarga. Keluarga Farah menyampaikan permintaan maaf pada Umi dan pembatalan rencana pernikahan dengan alasan anak gadisnya tak suci lagi.
Mereka tak mau dianggap menipu atau mengambil keuntungan dari pernikahan ini. Sementara itu, karena terlanjur menelan pil kecewa, Umi mengiyakan saja, tanpa bertanya padaku, apa keputusanku. Menyedihkan bukan? Tak ada yang bertanya bagaimana perasaan calon pria yang gagal menikah ini. Tapi mungkin ini jalan terbaik yang ditunjukkan sang penentu takdir, pada umat yang masih disayangnya. Akan ada kecewa yang lebih dalam, jika pernikahan terlanjur terjadi. Bagaimana mungkin pernikahan sakinah, jika nanti Marcel masih saja menerorku tentang dia yang juga merasa berhak atas Farah. Setelah selesai kulafazkan doa-doa, kuusap pelan nisan hitam itu. Menyalurkan kerinduan tak terperi, rindu yang takkan terganti. Bahkan takkan pernah berakhir. Kutaburkan kelopak mawar merah. Azizah, Mas, kirim doa, istirahatlah dengan tenang, sayang, gumamku. Semilir angin sore menyapu wajahku. Hening. Kau tahu, sayang, ini musim bunga. Makam ini sudah seperti taman Kamboja, bunga kesukaanmu. Aku tersenyum sendiri. Aku tak peduli, beginilah caraku melepas kerinduan pada belahan jiwaku. Walau dianggap aneh, beginilah caraku mengurai rindu dengannya. Azizah. Plus, semilir angin yang sedikit kencang menyapu tubuh, nisan hitam di hadapanku terguyur tetes-tetes bening dari langit. Aku masih membeku, membiarkan bulir-bulir itu menggelora memelukku. Semakin lama semakin deras. Aku berpamitan pada Azizah. Kuayunkan kaki, berlari kecil meninggalkan nisan hitam legam. Sesampai di depan pagar makam, sedetik aku terkesiap, 2 buah Kamboja segar jatuh tepat di ujung sepatuku. Aku berjongkok untuk memungut Kamboja putih yang basah. Azizah, sayang, gumamku, rindu itu masih melanda. Tak peduli lagi bulir-bulir deras mengguyur tubuhku. Tiba-tiba netraku menangkap sosok hitam penuh tepat berada di hadapanku. Bersamaan itu, hantaman derasnya hujan yang menghajar tubuhku terhenti. Terkejut, sangat, masih dalam posisi jongkok, kemudian perlahan ku tengadahkan kepala. Dia tersenyum tipis, "Assalamualaikum, Mas." Lagi, aku terkesiap, perlahan berdiri, kakiku serasa kram. Mencoba mengumpulkan kesadaran, "Waalaikumsalam, Jihan." Wanita bergamis hitam, dengan kerudung lebar dengan warna senada menaungiku dengan payung hitamnya. Dia menyodorkan sapu tangan biru, karena bunga Kamboja itu, Mas Reza rela hujan-hujanan. Lagi-lagi senyum tipis tersirat dari bibirnya. Saya juga suka, Kamboja putih. Rindu itu hadir di antara sujud malam. Mengulum senyuman getir meredam sakit merajam plus. Kamboja putih penuh pesona riskan gelora pada sepercik doa. Sematkan rasa di relung atma. Penawar duka lara mengulang rindu nan serupa. Ketika rona itu merekah pada paras jelita atas nama ketulusan cinta. Berakhir dengan sukacita. Terima kasih sudah menonton video dan mendengarkan cerita cinta ini. Sampai ketemu lagi di cerita cinta berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Agar bisa menjadi motivasi untuk saya terus berkarya. Terima kasih. Sekarang semua sudah